Di era digital seperti saat ini ketika orang semuanya serba menggunakan fasilitas online, paperless, maka kita juga perlu mengupgrade diri. Kita perlu meningkatkan diri menjadi lebih paham, bisa mengikuti perkembangan dunia tersebut. Di antaranya kita harus tahu apa saja aplikasi yang penting untuk di-download dan kita install di HP kita masing-masing. Terutama yang terkait dengan kehidupan kita, PMI, warga negara Indonesia yang ada di Arab Saudi. Jadi aplikasi apa saja yang penting, yang perlu kita tahu dan kita download serta kita install di HP kita, mari kita bahas satu persatu. Aplikasi pertama dan yang paling utama adalah Abshir. Aplikasi ini merekam seluruh identitas kita dari perjalanan masuk ke Arab Saudi, keluar ke Arab Saudi, nomor paspor kita, nomor igomah kita, pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan terkait dengan lalu lintas atau dengan peraturan-peraturan yang ada di Saudi. Semuanya terekam di sini. Maka kalau belum punya ini harus registrasi, datang ke kantor imigrasi atau Zawajat atau datang ke mesin seperti ATM yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri yang biasanya ditaruh atau diletakkan di mall-mall atau di tempat-tempat umum. Di mesin tersebut kita bisa mendaftar sendiri untuk membuat akun Abshir. Dengan syarat kita harus lengkap dokumennya seperti igoma yang masih hidup dan nomor HP yang kita miliki atas nama kita sendiri, bukan nama orang lain. Dan sekarang ini kita bisa menggunakan Abshir sebagai identitas digital kita. Jadi kalau kita tidak bawa igoma yang berbentuk kartu, kita bisa ganti dengan identitas yang ada di Abshir secara digital. Manfaat Abshir lainnya sangat banyak. Di antaranya kalau kita punya kontrak rumah, maka semua akad kontrak kita akan dikirimkan ke akun Abshir kita. Manfaat Abshir lainnya seperti kita kalau mau perpanjang SIM, kita mau mengajukan visa untuk kunjungan keluarga atau visa-visa yang lain yang terkait dengan kita, membayar dependent fee, mencari tahu tempat pelanggaran kita kalau kita sedang berkendara kemudian melanggar lalu lintas, maka kita bisa tahu letak lokasi pelanggaran kita di mana melalui Abshir. Maka tidak diragukan lagi, Abshir ini sangat penting bagi kita yang tinggal di Arab Saudi. Kalau belum punya, maka segera buat karena ini sangat urgent dan vital sekali bagi kita PMI yang ada di Arab Saudi. Aplikasi kedua yang banyak terkait dengan masa pandemi saat ini. Pemerintah Arab Saudi sudah membuat beberapa aplikasi yang sangat terkait erat dengan masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah Tawakalna, yang kedua Sihati, yang ketiga Tabaut, dan yang keempat untuk izin umroh dan masuk atau sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi yaitu Tamarna. Apa itu Tawakalna? Kalau Tawakalna ini banyak terkait dengan status kesehatan kita. Kalau kita sudah disuntik 2 kali komplit bahkan dengan booster yang ketiganya, maka akan tampak status kita atau status kesehatan kita menjadi imun atau terjaga atau terlindungi. Tetapi kalau kita belum komplit dosisnya baru 1, maka dia punya kode dan warna tersendiri. Di Arab Saudi kita menggunakan Tawakalna, aplikasi yang menjadi alat untuk perizinan masuk ke mall, ke pasar, ke sekolah, ke tempat hiburan atau rekreasi, dan juga kantor-kantor pemerintahan atau kantor swasta. Tanpa ada Tawakalna yang menunjukkan status kesehatan kita tidak bisa masuk ke tempat-tempat yang tadi saya sebutkan. Oleh karenanya, aplikasi Tawakalna ini sangat penting. Selain kita juga harus menerima dosis 2 kali suntik atau 2 kali dosis lengkap. Aplikasi yang ketiga adalah Sihati. Sesuai namanya, aplikasi ini dimaksudkan atau ditujukan bagi warga yang ada tinggal di Arab Saudi agar kondisi kesehatannya selalu terpantau dan termonitor. Persis Tawakalna, aplikasi Sihati ini di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Salah satu fungsi dari aplikasi Sihati ini adalah untuk mempromosikan gaya hidup sehat dengan menyebarluaskan informasi dan akses kesehatan bagi warga negara Saudi dan juga ekspatriat yang tinggal di Arab Saudi. Di antara fitur yang disediakan di aplikasi Sihati ini adalah melakukan temu janji untuk mendapatkan vaksin COVID-19, membuat appointment dengan dokter atau berkonsultasi langsung. Kita bisa melihat e-resep kita dan kita juga bisa melihat sick-leave kita, surat izin tidak bekerja karena sakit atau gangguan kesehatan lainnya. Fitur lainnya di aplikasi Sihati ini bisa melacak berapa langkah kaki kita dalam sehari, sehingga ini akan memonitoring bagaimana kita seharusnya berolahraga setiap hari dengan melangkahkan kaki atau berjalan atau berlari. Aplikasi berikutnya yang keempat yang perlu kita miliki atau kita install di HP kita adalah yang terkait dengan cara pembayaran secara elektronik, yaitu MadaPay. MadaPay ini bisa diinstal di seluruh HP yang memiliki fasilitas NFC. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana NFC tersebut. Teknologi NFC yang ada di smartphone atau HP kita ini tidak perlu diinstal, tapi dia otomatis ada. Aplikasi MadaPay ini bisa diinstal di HP yang berbasis Android ataupun di Apple melalui Apple Store. Dengan menginstal MadaPay ini memudahkan kita untuk melakukan setiap pembayaran secara elektronik tanpa harus mengeluarkan uang cash. Terutama di Arab Saudi ini sudah digalakkan masyarakatnya agar menggunakan pembayaran melalui digital money atau uang elektronik. Aplikasi berikutnya adalah Tamarna. Ini adalah aplikasi yang terkait erat dengan masa pandemi saat ini. Aplikasi yang digunakan bagi calon jamaah umroh dan juga haji untuk mengurus perizinan masuk ke kota Mekah atau mengurus izin umroh yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi.
Pada awalnya, Etamarna ini hanya digunakan oleh penduduk residen yang ada tinggal di Arab Saudi saja. Tapi kemudian dikembangkan dan bisa digunakan oleh jamaah dari luar Arab Saudi. Di antara fitur atau fasilitas yang disediakan oleh aplikasi Etamarna ini adalah kita bisa membooking waktu atau jadwal berumroh kita. Termasuk juga waktu sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Termasuk juga mengajukan izin masuk ke Rodotul Jannah, yaitu lokasi di antara mimbar dan rumah Rasulullah SAW di dalam area Masjid Nabawi di kota Madinah. Aplikasi Etamarna ini menjadi sangat penting semasa pandemi saat ini karena kita tidak bisa masuk secara bebas ke Mekah ataupun ke Rodotul Jannah yang ada di area dalam Masjid Nabawi, termasuk sholat 5 waktu yang tadi saya jelaskan, karena kapasitas untuk Masjidil Haram dan Rodotul Jannah dibatasi sedemikian rupa, diatur sedemikian rupa oleh otoritas kesehatan di Arab Saudi. Semoga nanti setelah tidak adanya pandemi tidak perlu lagi aplikasi ini sehingga kita bisa masuk dan bebas menjadwal kapan kita umroh dan mengunjungi Masjid Nabawi tanpa harus melalui aplikasi yang sekarang ini kita gunakan dan mengajukan perizinannya melalui aplikasi Etamarna ini. Aplikasi berikutnya bagi kita yang tinggal di Arab Saudi yang penting dan kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari di Arab Saudi adalah Al-Kahruba. Ini adalah salah satu aplikasi yang diluncurkan atau dirilis oleh perusahaan listrik negara Arab Saudi. Di aplikasi ini kita bisa melihat berbagai fitur atau fasilitas yang memungkinkan kita memantau berapa besar penggunaan listrik kita, jumlah tagihan, memeriksa kategori konsumsi listrik, detail pembayaran, menanyakan status permintaan pelayanan listrik, dan berbagai macam fasilitas atau fitur yang memudahkan kita terkait dengan penggunaan atau konsumsi listrik di rumah kita. Aplikasi yang ketujuh atau berikutnya adalah An-Najm. Aplikasi ini sangat penting bagi kita yang biasa mengendarai kendaraan atau mobil di jalan raya. An-Najm ini adalah satu perusahaan asuransi yang sudah merilis satu aplikasinya baik itu di Android atau di Apple yang memudahkan kita kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, yaitu kecelakaan. Jika kita terjadi kecelakaan, waliyadzubillah, maqadarullah, maka kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk memanggil penyelia atau pihak yang akan menilai siapa yang salah, siapa yang benar dalam kecelakaan tersebut. Sehingga seperti kita ketahui bahwa kendaraan di seluruh Arab Saudi ini wajib diasuransikan, sehingga kalau terjadi kecelakaan di jalan raya maka pihak asuransi akan menilai siapa yang akan menanggung biaya kecelakaan tersebut untuk mempresentasikan berapa kesalahan di pihak yang menabrak atau ditabrak. Dengan aplikasi ini kita bisa memoto bagian atau lokasi kecelakaan, memanggil pihak asuransi dengan cepat, dan kita juga bisa mengetahui di mana kantor terdekat An-Najm atau perusahaan asuransi ini berada di sekitar kita. Demikian tadi 7 aplikasi yang sangat penting dan sekiranya harus kita punya selama kita tinggal di Arab Saudi agar memudahkan kehidupan kita sehari-hari dan semoga bermanfaat.